Bukan tafsir Ibnu Katsir jadi satu, jangan nulis dulu lagi. Tafsir Ibnu Katsir dulu. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Silakan. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya, dirugikan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, sesungguhnya Nabi memerintahkan agar tidak memberikan sedekah kecuali kepada pemeluk Islam. Itu strategi. Kalau orang non Islam tidak dikasih fulus, kalau dia berada di kita, kedesak nggak? Kedesak nggak? Lalu bisa di-recruit kan? Ya. Ya. Lalu bisa di-recruit. Teori itu digunakan oleh orang kafir kan? Ulangi lagi. Sesungguhnya Nabi memerintahkan agar tidak memberikan sedekah kecuali kepada pemeluk Islam. Jadi tidak boleh memberikan sedekah kecuali pada pemeluk Islam pada awalnya. Maka Allah mengatakan bukan urusan kamu memberi petunjuk dengan metode logis seperti itu. Teori itu dilakukan, maka ketika mereka kepepet, miskin, lalu disantuni, lalu mereka masuk. Nah itu tidak boleh, tapi dilakukan oleh orang kafir ya. Teori itu dari Islam kan. Lalu apa kata Allah? Kemudian turunlah ayat, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka beroleh petunjuk. Jadi sedekah untuk mereka boleh. Sedekah. Jadi sedekah itu terbagi menjadi 4. Ada 2 wajib, 2 sunnah. Sedekah wajib itu apa? Zakat, fitrah dan mal atau tanamah. Yang kedua, sedekah sunnah itu ada 2, infak dan sedekah biasa. Terus memerintahkan agar sedekah diberikan kepada setiap orang yang memintanya dari agama apapun dia berasal. Oke? Jelas ya? Jelas ya? Sedekah. Saya jelaskan, saya garis bawah supaya dia tidak mati. Kalau dia sakit, Anda boleh bawa antar ke rumah sakit, boleh kasih dia duit untuk berobat. Sebatas itu. Kalau dia kelaparan, Anda harus boleh memberi dia nasi, beras supaya tidak mati. Kalau dia tidak berpakaian, boleh. Pas ada peperangan, bunuh dulu orang ini. Rasional orang Islam itu, sangat amat rasional, tidak bablas. Ketika dalam keadaan aman tidak boleh dibunuh, dikasih duit. Perang, sabar dulu dia. Negeri ini keadaan perang atau damai? Boleh nggak Anda melakukan itu? Boleh. Di Irak boleh nggak? Sangat aman boleh. Begitu dia menurunkan Saddam itu keadaan perang loh itu. Semua tentara Amerika itu darahnya halal. Beserta sekutunya. Itu Allah menyebut sekutunya, bukan Maidah. Al-Yahud itu dengan sekutunya. Pasti dia bawa orang. Dia tidak akan pernah menyerang kaum muslimin kecuali bawa orang. Ayat 82. 82. Nah.
latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Bapak itu tenang, jangan senapas, kacau nanti. Satu, ulangi, ayo. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Nah, siapa mereka itu? Ialah orang-orang Yahudi. Satu. Yang kedua? Dan orang-orang musyrik. Tidak dikatakan orang-orang musyrik. Itu tidak dikatakan orang-orang musyrik. Salah terjemah. Musyrik atau asyraku? Asyraku. Alladzina asyraku la tusyrik billah. Ada perbedaan antara syirik sama musyrik. Baca Ustaz. Musyrik atau asyrak itu? Salah terjemah nggak? Salah terjemah nggak? Ada perbedaan antara musyrik sama syirik. Musyrik personilnya beserta sistem. Muslim personilnya dan sistem. Ya, Muslim itu penganut sistem, personil yang penganut sistem. Musyrik itu personil penganut sistem. Syirik itu sistem perilaku. Islam itu sistem perilaku, bukan pertanyaannya. Ya. Mukmin orangnya, iman materinya. Kafir orangnya, kufur perbuatannya. Canggih nggak? Kembali lagi Ustaz. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud. Lilladzina amanu, stop. Ulangi. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu. Manhum Al-Yahuda. Al-Yahud. Waman? Walladzina asyraku. Walladzina asyraku. Alaysa fina alladzina asyraku? Bukankah ada di kalangan kita orang-orang yang syirik? Banyak. Itu kelompok 72 itu boleh bisa dibawa Yahudi. Kelompok 72 itu bisa dibawa oleh orang Yahudi untuk menyerang kelompok yang satu. Sekutunya jelas. Jelas nggak sekutunya? Jelas nggak sekutunya? Jelas. Jadi di situ asyraku, semua perilaku orang-orang syirik. Bisa terjadi Jepang, Korea, Cina, India. Non-Islam itu musyriki. Yang kedua, bisa terjadi di kalangan orang Islam, musyrikin. Bergabunglah ketika menghancurkan Taliban, kan bergabung Syiah di situ, Sufi di situ, bergabung dengan kafir, kan? Terjadi nggak? Terjadi. Jadi ketika Anda berada dalam mana akidah yang benar dan manhaj yang betul, ketika Anda berada dalam akidah salaf dan manhaj salaf, semua orang-orang di luar ini akan menghantam. Kenapa? Ketika Anda berada di sini ada nahi mungkar apa tidak? Kalau nahi mungkar itu Anda hantam nggak orang? Menghantam orang apa akhirnya? Menghantam. Kalas. Wajar terjadi, harus siap dengan risiko. Harus siap dengan, kalau tidak mau menerima risiko,
dia mati. Wong mati itu ada risikonya nggak? Munkar nakir. Hidup ada risiko. Lo apa yang nggak ada risiko? Apa yang nggak ada risiko? Tolong carikan saya. Wong Anda nikah aja punya risiko. Risiko ribut sama istri Anda, risiko berantem, risiko jadi bulan-bulanan dia. Ada nggak laki-laki jadi bulanan istrinya? Ada, banyak. Jadi bulan-bulanannya gitu loh. Ada pula laki-laki yang perempuan jadi bulan-bulanan suaminya. Ada, banyak. Masalah kan? Jadi nikah itu penyelesaian dalam waktu pendek, penyaluran. Tapi setelah itu umatnya pun pindah gitu. Tapi kalau Anda tidak nikah berzina, haram lagi, nggak masuk surga Anda. Masalah nggak? Cari yang nggak masalah. Hah? Kawin lari, dapat 3 dihukum. Pertama, dia melarikan anak orang, kriminal. Kalau itu anak tetangganya dia larikan, haram. Kalau sempat dia berzina dengan tetangganya, lebih keji 10 kali lipat ketimbang berzina di tempat lokalisasi. Bukankah tetangga itu tidak boleh diganggu? Tapi di Indonesia orang paling suka iseng dengan istri tetangga. Alhamdulillah. Lo saya katakan, berselingkuh dengan istri tetangga itu 10 kali lipat dosanya lebih parah. Jangan main-main lo. Jangan main-main lo dengan Islam. Ayo ikhwatul akhwat. Jadi saya ingatkan kembali Anda, siapa sekutu Yahud? Orang yang mensekutukan Allah. Bisa terjadi Hindu, Buddha, orang tidak beragama, dan bisa terjadi orang Islam yang keluar dari kelompok 72. Keluar dari kelompok yang satu, kelompok 72. Karena ada pula yang keluar dari kelompok 73. Kelompok 72 ini yang tersesat ini pun tidak boleh dibunuh. Tidak boleh. Kecuali eksekutornya pemerintah. Itu dengan beberapa ketentuan. Mereka disebut masih jamaah, masih muslim, tidak keluar dari Islam, tapi tersesat. Nah, kelompok 72 ini bisa bergoncengan dengan Yahudi, bisa digonceng oleh Yahudi. Jadi Yahudi itu sangat canggih. Sekutunya itu, ada nggak sekutunya di Indonesia? Ya. Oke ya? Baik. Jadi perilaku itu memang perilaku Yahudi. Dan di dalam Muslim itu pun dia merekrut orang-orang yang di drop out oleh kaum Muslim. Ada mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingat Ustaz tadi mengatakan bahwa tentang jin pelakunya adalah siapa ya sumbing itu? Ya. Apa itu juga bisa termasuk membuka aib, Ustaz? Canggih ente. Iya. Canggih ente. Ente nyebut juga buka aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tidak boleh bablas. Jadi kita tidak boleh bablas. Saya kasih contoh. Allah itu nyebut Fir'aun enggak? Buka aib dong. Buka aib enggak? Allah menyebut Abu Lahab, buka aib enggak? Jadi tidak bisa bablas seperti itu.
Tidak bisa bablas seperti itu. Saya katakan, Anda ketika melihat orang berzina, Anda tidak boleh menceritakannya. Anda ketika melihat orang minum khamar dengan kedua mata Anda pun, Anda tidak boleh menceritakannya. Ayat Allah tidak boleh. Anda melihat maling, Anda kejar usir dia, tapi Anda tidak boleh mengatakan si A itu maling, menceritakannya dengan orang. Tapi kalau dia disuruh Anda menyaksikan sebagai saksi di pengadilan, Anda harus kalau sebagai saksi. Tapi membuka aib kan tidak boleh. Dibikin berita khusus kriminal dan televisi, disorot lagi, disuting orangnya. Haram itu. Itu aib. Koruptor itu dibikin sebesar wajahnya, nggak boleh aib. Tapi perusak agama itu boleh cara-cara bisa-bisa dibuka aibnya agar manusia tidak meniru perilaku dia. Peminum khamar itu kalau dia minum khamar, selesai minum khamar, tobat, selesai nggak? Orang minum khamar itu bisa nggak dia nyuruh semua manusia untuk minum khamar? Ayo kita minum khamar, manfaat khamar seperti ini. Mau dia hadir gitu? Ini dengan maju. Dia maju di kiri. Maju ke depan aja sini, nggak apa-apa, tenang. Tenang. Jadi ketika misalnya ada orang menggelar, mengumpulkan orang, ayo kita minum khamar, manfaat ini, itu mau datang nggak? Mau nggak nanti datang? Hah? Mike. Mau nggak? Kalau itu yang nanya. Kalau misalnya ada pengumpulan massa, ayo kita minum khamar, manfaat khamar itu ini, kalau minumnya bagus, itu mau datang nggak? Mau? Enggak ya? Oh, kalau boleh datang, ceramah itu mau dengar nggak? Mau? Paling tidak saya tahu gitu. Paling tidak kan gitu. Ya, mau ya? Kalau virusnya ketularan kan enggak? Saya ingin tanya, orang minum khamar itu kafir nggak? Orang minum khamar itu kafir atau tidak? Hah? Kalau Anda katakan kafir berarti Anda menganut salah satu akidah Khawarij. Karena kaum Khawarij itu mengatakan orang yang melakukan dosa itu kafir. Padahal menurut Rasulullah tidak. Lantas khamar itu merusak i'tikad nggak? Bisanya Anda bilang merusak? Bisanya Anda bilang merusak i'tikad? Memang dia mengatakan kita kafir ke Allah. Itu ada ajarannya gitu. Hah? Loh, mabok itu kafir nggak? Loh, kok Anda katakan kafir gitu? Kok Anda katakan merusak akidah? Bisanya? Coba Anda ambil tukang minum khamar, kumpul taruh sini. Saya training dia. Saya tanya, dicek. Memang nggak cacat. Orang sahabat dahulu itu peminum khamar atau bukan? Bisanya Anda katakan dia kafir? Bisanya Anda katakan dia musyrik? Wong Anda nggak minum khamar, akhirnya kacau balau. Bisanya? Jangan berlebihan, saya bilang nggak boleh. Tidak boleh berlebihan. Minum khamar itu merusak akidah? Tidak. Boleh ketika ngomong itu yang dirusaknya akidah. Dia katakan Quran itu karangan orang. Jadi gimana menyikapinya? Kira-kira menyikapinya gimana? Teriak, tukang minum khamar, Pak. Itu boleh gitu ya? Itu bagus digituin. Tapi boleh nggak boleh nih? Jadi kira-kira apa gimana? Mana lebih berbahaya? Toko narkoba dengan ulil? Loh, bisa nggak bilang ulil? Kan saya katakan tadi. Jadi saya ulangi gitu ya. Allah mencerca Fir'aun nggak dalam Al-Quran? Mencerca nggak? Buka aib orang dong. Allah mencerca Abu Lahab nggak dalam Al-Quran? Ya. Kan dia ciptakannya. Kenapa pusing-pusing usah diciptain aja kalau mau marah-marah? Indonesia nggak ada istilah marah, nggak boleh. Protes kok kawan, lo kok marah kok kamu? Sampai jangan kamu ciptakan itu Abu Lahab dan Fir'aun kok marah-marah? Tidak bisa kita mengatakan tidak marah. Marah itu harus. Ya kalau Agim didik Anda supaya jadi malaikat. Anda tidak boleh berubah menjadi malaikat, tetap harus manusia. Marah itu ada tempatnya. Allah bilang masuk ke medan perang itu salurkan marah, sikat, bas gitu loh. Lo kayak Anda nggak bisa orang Indonesia masuk medan perang. Mau ngambon aja nggak kelar.
Karena nggak boleh marah. Ya udah, nggak jadi deh saya jawab. Silakan yang lain. Saya nggak boleh marah. Nah, Mik. Saya pernah dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah dengar ada satu doa katanya yang terkabul itu doa anak soleh. Yang dimaksud anak soleh itu anak sendiri yang soleh atau Bani Adam yang soleh. Baik. Di situ ada saleh umum, kemudian ada anak saleh. Kalau untuk terkabul doa, persyaratannya bukan saleh, tetapi orang yang saleh itu selalu terkabul doanya. Untuk dikabulkan doa sangat sederhana. Falyastajibu li wa liyu'minu bi. Al-Baqarah 186 itu. Istijab, menerima seluruh seruan Allah, tidak melakukan larangannya. Wa liyu'minu bi, dan tidak membatalkan imannya. Dan indikasi 3, tidak melakukan bid'ah. Karena ketika dia mau berdoa dan dilakukan bid'ah di tengah-tengahnya atau awal atau akhirnya, itu terindikasi tidak diterima. Ada 3 hal ya untuk diterima doa. Kemudian saya katakan tidak melakukan larangan Allah. Banyak dosa itu doa terhambat. Memakan barang haram itu doa ditolak. Memakai barang yang dari hasil haram, itu doanya ditolak. Ya. Nah, jadi orang yang saleh itu doanya selalu diistijabah oleh Allah. Tapi doa anak yang saleh, kalau Anda punya anak saleh, ini doanya jadi dia ini aset Anda. Anda akan mendapatkan hasil dia. Anda akan mendapatkan hasil dia. Ketika dia berdoa, diistijabah, Anda akan mendapatkan. Ketika dia berkata minta kepada Allah agar Allah merahmati Anda dalam kubur, ini berpeluang untuk diterima. Adapun orang saleh itu ialah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. An-Nisa ayat 69. Nah, sekarang ini mau menciptakan anak saleh itu sangat amat susah. Dan anak saleh itu bukan mencari-cari kesalahan orang, enggak. Artinya, siapapun bisa untuk tidak diterima doanya. Mau dia berakidah salaf ataupun tidak. Orang berakidah salaf itu bisa untuk tidak diterima doanya. Dia berakidah salaf pun dia bisa bangkrut kalau dia ngomongkan orang tidak bertanggung jawab. Salaf, celananya gantung, jenggotnya panjang, ngomongin orang itu habis loh pahala yang satu hari dikasih kepada orang yang lain. Jadi ada satu malapetaka di luar syirik, membicarakan orang, mengadu domba manusia. Itu bisa terjadi di kalangan orang salaf, apalagi salaf sekarang ini. Tidak ada artinya kalau dibanding kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala. Sahabat itu dedongkotnya salaf, bukan yang berkeliaran ini. Kalau dibanding sahabat tidak ada artinya. Itu aja bisa terkena perang, bisa terkena fitnah, ribut, saling bunuh, saling membunuh antara mereka. Itu pun terkena. Jadi bukan garansi saya katakan. Tetapi yang sangat tidak garansi ketika Anda tidak berada dalam akidah ini. Tidak ada garansi.
Karena yang berada dalam akidah ini pun tidak ada garansi untuk dia tidak melakukan kesalahan. Karena melakukan kesalahan itu bukan karena akidah, sifat, watak, karakter. Kalau memang dia provokator, hatta akidahnya salafi, double salahnya, tetap aja belok. Sekalipun gurunya tokoh salaf, saya katakan 5 tokoh kaum Mu'tazilah itu muridnya bukan lagi muridnya ustaz-ustaz salaf kerocok-kerocoknya Indonesia ini yang gak level. Muridnya Hasan al-Basri, tabi'in. Muridnya Al-Hasan al-Basri, tabi'in, belok jadi Mu'tazilah. Jahmiyah itu orangnya berilmu saleh, dialog. Salaf loh itu asalnya, dialog dengan orang-orang Falasifah. Akhirnya bingung, belok jadi Jahmi. Apalagi yang gak level, gak jelas, berkeliaran. Makanya saya katakan salaf itu ajaran, tokoh puncak dari salaf itu ashab. Siapa yang menyalahi mereka? Salah, karena itu sistem. Adapun personilnya ini yang brengsek. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan tidak pula keluar dari akidah. Ada pula hal-hal yang mengeluarkan orang itu dari akidah. Jadi kita harus sangat amat rasional. Tidak boleh Anda katakan dasar ini anak salaf brengsek. Lu gak boleh inti katakan dikait-kaitkan salafnya. Dianya brengsek, bukan ajaran salafnya. Salaf itu sistem. Ada ustaz yang brengsek, ada. Tapi Anda tidak bisa mengatakan ajarannya. Pisahkan antara dia dengan sistemnya. Sama juga kaum muslimin brengsek, salah. Islam itu tidak brengsek, orangnya saya katakan. Jadi tidak boleh emosional, harus rasional. Jelas itu ya? Jelas ya? Baik, silakan yang lain. Mik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tahu bahwasanya Muhammad sebagai penutup para nabi. Muhammad SAW. Coba Anda sebut kepala negara Anda sebelum Habibie siapa? Tenang, jangan ada komentar. Sebut kepala negara Anda sebelum Habibie. Soeharto. Ya. Kalau Anda di depannya berani Anda kata, "Hei Soeharto." Berani nggak? Jadi saya katakan Anda tidak boleh menyebut Muhammad, tapi katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketemu dengan RT-nya Anda kata Pak RT. RT. Oke, Dilanjutkan. ulangi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi terakhir. Lalu dengan demikian setelah wafatnya beliau tentunya tidak ada nabi lagi. lantas Oleh sebab itu apakah Isa akan turun sebagai nabi? Terima kasih. Assalamualaikum. hebat. Dengarkan saya. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khataman nabi. Maka Muhammadan aba ahad min rijalikum walakin Rasulullah khataman. Kemudian yang kedua, Nabi itu menerima wahyu. Lalu beliau meninggal.
tidak ada pengangkatan nabi baru, maksudnya. Saya ulang ya. Tidak ada pengangkatan nabi baru. Nabi itu pensiunnya kapan? Pensiunnya nabi itu kapan? Jawab saya dong. Tolong. Kok ente ini banget saya nanya dia jadi anda jawab. Tolong dong. Saya kan mengajak dia berinteraksi ikut dia tuh. Kenabian tidak ada kata pensiun. Nabi itu diangkat nggak? Nabi diangkat oleh Allah. Sebentar dulu, saya tanya, diangkat oleh Allah. Iya. Berakhir nggak kenabian itu? Tidak. Tidak berakhir. Kecuali kalau wafat. Aneh kan? Saya tanya, berakhir nggak Nabi itu? Berakhir. Pengakhirnya apa? Wafat. Tolong dong ente anak tanya ente nanti di luar. Tolong astagfirullah. Sembang. Subhanallah. Gemes gitu lihat. Gemes gitu. Nah, baik. Kemudian lanjut. Sepakat Anda bahwasanya kalau wafat baru selesai kenabiannya. Sebelum wafat berakhir nggak? Saya tanya, sebelum wafat berakhir nggak? Belum. Tolong ya, ente anak tanya jawab ya. Belum ya? Baik, sepakat ya? Saya tanya, Isa itu udah mati. Anda minta dalil Isa itu mati. Kalau ente katakan Isa itu meninggal, berarti benar tuduhan orang Yahudi. Buka surat 4 ayat 157. Hati-hati itu. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhann wa ma qataluhu yaqina. Ya. Dan karena ucapan mereka, Apa ucapan orang Yahudi la'natullah alaihim? sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Dengar ya, dia berkata di awal kenabian Isa orang Yahudi mengakuinya atau tidak? Dengarkan anak baik-baik. Di awal kenabian Isa orang Yahudi itu mengakui kenabian Isa atau tidak? Tidak. 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 Sepakat? Ya. Sepakat? Sepakat? Dengar ya, apa kata orang Yahudi? Ulangi. Sesungguhnya Enggak, ulangi apa perkataan Yahudi? Dari pertama. dan karena ucapan mereka, Apa ucapan orang Yahudi perkataannya? sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Orang Yahudi berkata dia telah membunuh Isa. Diakuinya lagi katanya Isa itu Rasulnya Allah. Ente mengatakan dia tidak mengakui. Ulangi. Ulangi ya, ini supaya Anda tidak dibingungkan oleh orang. Sorry ya, bukan saya marah, ini saya bukan nyerang Anda, tapi saya berikan Anda bagaimana orang membingungkan orang. Anda tidak boleh bingung. Ya, saya nggak marah loh. Nanti bilang Anda marah. Kalau ente bilang Anda marah, Anda mau jawab, nanti jawab. Marah nggak saya? Hah? Tidak. Tidak. Dengar ya, sepakat ya. Tidak boleh ada kata-kata Anda marah ya. Baik. Jangan sampai waktu saya mengatakan itu salah loh, oh, marah. Loh, opini dia bermain. Orang yang saya tuduh orang yang saya tuduh nggak merasa dimarahi, orang lain mengatakan marah. Nah, ini dia bersangkutan mengatakan saya marah nggak pada itu? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Dengar, saya lanjut ya. Baik. Semoga Allah berkahi Anda dan rahmatnya Anda dan melapangkan dada Anda untuk menerima kebenaran. Amin. Jadi kita sepakat bahwasanya orang Yahudi itu ketika Isa diutus oleh Allah sebagai nabi, dia tidak mengakui kenabian Isa. Sepakat. Apapun yang terjadi kita sepakat dan tidak boleh ada yang meralatnya. Lalu kok ada statement Quran seperti itu kan? Seperti itu ya. Oke, ulangi.
Dan karena ucapan mereka, pada ucapan si Yahudi laknatullah alaihim, semoga Allah membunuh mereka satu persatu dan tidak disisakan satu pun. Amin. Akan terjadi nggak? Akan terjadi atau tidak? Akan terjadi, insya Allah. Di Palestina akan mengalir itu darah, kata Rasulullah SAW, yang mana darah akan mengalir di lembah itu. Ketika kaum muslimin menaiki kuda, darah itu sampai ke leher kuda. Di lembah itu berapa banyak darah yang ditumpahkan. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Akan terjadi itu. Baik. Jadi kita katakan bahwasanya yang pertama, orang Yahudi menafikan kerasulan kerasulan Isa pada saat itu, dan menuduh ibunya sebagai racun, dan mustahil bisa jadi nabi karena bapaknya tidak jelas. Karena nabi mereka tahu pasti keturunan orang saleh dan rasnya tinggi. Lalu kata Allah, apa katanya? sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Nah, jadi dia telah menetapkan bahwasanya Isa Al-Masih itu telah dia bunuh. Isa Al-Masih, rasulnya Allah itu telah dibunuh. Diakuinya kan? Ya. Dia membunuh itu dengan mangga. Ini loh rasulnya Allah, kami bunuh yang kami ingkari ini. Edan nggak? Canggih nggak bahasanya? Makanya ulil itu kalau tidak canggih, dia tidak dididik oleh Yahudi. Kecanggihan itulah dengan bahasa Yahudi. Nah, ini Yahudi bahasanya. Kami telah membunuh rasulnya Allah, Isa putra Maryam. Padahal dulu mengatakan tidak benar Isa itu, tapi diakui rasulnya setelah dibunuh. Canggih nggak? Canggih kan? Super canggih, super canggih. Dan tanpa ada pemahaman betul, Anda tidak bisa mengungkap ini loh. Dan dia kukuhkan pembunuhannya itu sampai saat sekarang ini. Dia ekspresikan itu, diperintahkan orang lain untuk mengekspresikannya. Penyalipan Paskah. Edan apa tidak? Sangat edan, lebih edan lagi bangsa ini mengakui seagama setara. Lebih gila daripada Yahudi. Selesai ya? Saya tanya. Jadi kalau Anda mengatakan Yahudi itu, Anda mengatakan Isa itu mati, berarti benar dong statement orang Yahudi. Apakah artinya tuduhan Yahudi membunuh Isa pada dasarnya tidak benar? Saya tidak mau tidak benar. Lanjut. Padahal mereka tidak membunuhnya. Allah mengatakan dia tidak membunuhnya. Anda mau dengar ente atau dengar orang lain atau dengar Allah? Jadi kesimpulannya Yahudi tidak membunuh Isa. Lanjut. Dan tidak pula menyalibnya. Loh, Lanjut. Akhir. Kecuali mengikuti prasangka belaka, Lanjut. mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Kasihan deh lu. 3 poin saya kasih Anda. itu semua bermuara pada Isa tidak dibunuh oleh Yahudi. Tidak mati. Tidak ada eksekutor. Malaikat maut pun tidak mengeksekusinya. Bisa dia ente bilang mengeksekusi. Mana dalil eksekusinya? Taknya mana? Saya meminta tambahan pengetahuan. Apa Pak? Saya tidak tahu, saya bertanya. Pertanyaannya, apakah ada informasi atau kepastian bahwasanya mungkin Isa meninggal dengan tidak cara seperti yang dituduhkan Yahudi? Tidak ada satu dalil dalam hadis manapun yang mengatakan Isa itu meninggal.
Kalau di Al-Quran tentang diangkatnya Allah diangkatnya Isa oleh Allah, penjelasannya seperti apa? Ente bukan tidak tahu, ente tahu, ente bawa dalil. Nah, ya, saya nggak tahu. Lo ente bawa dalil tadi itu juga gitu loh. Di Quran ungkapannya, ente mau kemana? Saya nggak hafal ayatnya. Sebentar dulu, saya tidak tahu Anda hafal atau tidak. Atau Anda bawa statement dalil. Ya, ya. Loh. Terus gimana? Terus lanjutnya. Jangan Anda beragak bodoh gitu loh. Kalau Anda tahu gitu loh. Jangan bersembunyi dalam kebodohan. Saya nggak mau. Saya ulangi. Iya. Menurut Anda itu gimana sih? Hujahnya yang masih belum kuat. Anda bawa statement Quran lagi. Jadi saya katakan, statement itu Anda sudah ketinggalan. Ada tokoh yang membuat statement awal pertama di Irak, Mu'tazilah. Orang yang berakidah Mu'tazilah mengatakan kita tidak mengimani adanya Isa karena hadisnya ahad, tidak bisa digunakan berargumentasi untuk masalah tauhid. Itu statement. Lalu dia menafikan Isa itu sudah mati karena dalilnya ahad. Sedangkan mustalah hadis itu terbagi tiga. Ada mustalah hadis ahli sunnah salaf, itu pertama. Setelah nongol Mu'tazilah, dia bikin sendiri mustalah hadisnya. Lalu Syiah bikin sendiri juga mustalah hadisnya sendiri. Mereka menggunakan statement, sekalipun hadis itu sahih, kalau dia ahad tidak bisa digunakan dalil untuk akidah. Kita hanya bicara hadis itu sahih atau tidak. Salaf itu, ahli sunnah itu berkata dalil salah hadis itu sahih ataupun tidak. Kalau dia sahih, selesai. Mau dia ahad, mau dia apa, nggak ada urusan. Bukan demokrasi, harus banyak periwayatnya. Jelas. Jadi statement ente, statement kaum Mu'tazilah di Irak dulu. Nah, saya mulai menjelaskan. Ente yakin nggak seperti itu? Mu'tazilah itu ada dua. Ada i'tiqadi, ada hammi. Ada di i'tiqad dengan itu, iman dengan itu, berarti Mu'tazilah tulen. Berarti ini juga gitu. Ada yang sekedar bingung, tidak diyakini. Nah, ente ini yang mana? Loh, itu etika loh, kita tidak bisa memponis orang. Kalau dia bingung, perlu dijelaskan. Contoh Ibrahim itu kan pernah bingung. Ibrahim itu pernah bingung. Tenang ya Muhammad, tenang ya. Jadi Ibrahim SAW itu pernah bingung dengan teori filsafat yang dilakukan oleh Namrud. Lalu Allah berkata, apakah kamu tidak beriman? Tidak, kata Ibrahim, aku bingung. Aku bertanya ini supaya menenangkan hatiku. Nah, itu diarahkan. Nah, ente ini i'tiqadi atau hammi? Anda yakin statement Anda itu atau bingung? Ya bisa jawab juga. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.